Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 9 September 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus terus menyertai kehidupan kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita pagi hari ini, yakni di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-6. Sebelum kita akan bersama merenungkan bagian yang kita baca hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari. Sampai pagi hari ini Tuhan percayakan kehidupan kepada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 2 Tawarik pasal yang ke-6 ini, bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Dan juga diisi doa Salomo yang dipanjatkan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur untuk setiap perkara yang boleh dinyatakan pada Salomo. Di dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas takhta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab seringkali mengacu kepada bait suci dalam hubungannya dengan sejarah keselamatan. Ya, tempat-tempat kediaman Allah, contohnya di Taman Eden sebelum kejatuhan. Tetapi Tuhan setia kepada janjinya, Dia akan memberikan kehidupan. Maka Tuhan hadir di tengah umatnya Israel dan dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan hadir melalui tabernakel yang diperintahkan Tuhan untuk didirikan sebagai wujud kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Setelah mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, di zaman Salomo baru berdiri bait Allah. Ya, sehingga bait Allah Salomo itu yang sangat dikenal. Demikian di zaman Yeskiel, bait Allah di zaman Zerubabel, demikian juga bait Allah zaman Herodes. Dan setelah itu tahun 70 bait Allah sudah rata dengan tanah, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa saatnya tidak lagi menyembah di Yerusalem dan di Gunung Gerizim bagi orang Samaria, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Tubuh orang percaya menjadi bait kediaman Roh Kudus. Dan itulah esensi dari gereja umat Allah yang baru. Tubuh jasmani dari orang percaya, itulah tempat kediaman Tuhan. Sehingga kehadiran Tuhan bagi umatnya, yakni umatnya yang senantiasa berserah dan mendapatkan Roh Kudus oleh karena karunia-Nya, sehingga Tuhan yang menuntun hidupnya boleh menjadi terang, menjadi saksi bagi dunia, sehingga dunia pun boleh mengenal Kristus melalui keberadaan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Juga kediaman Allah pada masa yang akan datang, yakni Yerusalem baru. Sebagaimana Wahyu pasal 21 ayat 22 mengatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebagai wujud kehadiran Tuhan di tengah umatnya, dan bait suci tempat kediaman Allah selalu dikaitkan dengan sejarah keselamatan. Mengapa demikian? Karena Tuhan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya.
Tuhan mengampuni dosanya, Tuhan menebus. Bahkan penebusannya sangat nyata, yaitu dia harus menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia dia harus mati di kayu salib untuk penebusan kita sekalian orang-orang berdosa. Dan Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan kita yang sudah mengalami penebusan, sehingga tubuh kita disebut bait kediaman Roh Kudus, dengan maksud tujuan supaya melalui kehadiran kita di tengah manusia di dunia ini, mereka pun boleh turut merasakan kehadiran Tuhan dan turut diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi bait suci selalu dikaitkan dengan sejarah keselamatan, sampai pada akhirnya Tuhan menyediakan Yerusalem baru, ya, kota yang diidamkan, disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan setia sampai garis akhir. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan atas karya keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Engkau setia kepada janji-Mu ya Tuhan. Terbukti Engkau juga setia kepada janji pada Daud mendirikan tempat kediaman Tuhan sampai pada akhirnya dilaksanakan oleh Salomo. Engkau yang setia kepada janji Tuhan sampai hari ini. Tuhan juga akan mengumpulkan setiap umat Tuhan yang setia sampai garis akhir dalam kebahagiaan sejati yang Tuhan telah sediakan. Karena itu dalam menjalani kehidupan ini kami selalu ingat bahwa Engkau hadir di tengah umat-Mu untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui kehadiran umat Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang agung dan menebus kami. Kami menyerahkan diri kami semua. Biarlah kami terus diberikan kesadaran akan tujuan Tuhan menebus kami, untuk kami boleh menyatakan karya keselamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus kepada banyak orang, sehingga mereka pun turut diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami. Semuanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.